Waktu terus bergulir. Tidak terasa, sidang kedua telah tiba. Jika Fahri diam dan tidak berbuat ulah, mungkin tidak butuh waktu lama mereka akan resmi bercerai. Namun entah kenapa, Fahri merasa tidak rela jika harus melepas Desti, wanita yang sangat dicintainya. Ia menyesal karena telah menyia-nyiakan istri seperti Desti. Namun keputusan Desti sudah tidak bisa diganggu gugat. Jujur, ia memang masih menyimpan rasa untuk Fahri. Tapi pengkhianat yang membuat Desti harus memilih. Desti hanya bisa berharap semoga ia bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari Fahri. Sidang berjalan dengan lancar. Bahkan sidang kali ini Fahri sengaja tidak hadir. Alhasil hanya butuh 2 kali sidang, keputusan sudah bisa diambil. Kini Fahri dan Desti sudah resmi bercerai. Desti lega karena sekarang ia sudah lepas dari pria yang sudah mengkhianatinya. Namun entah kenapa ada rasa tidak rela jika nanti Fahri harus pergi dari kehidupannya. Mas, ini uang yang pernah kamu pakai untuk DP saat membeli rumah ini. Ini adalah hak kamu, ucap Desti seraya menyodorkan amplop yang berisi uang. Terima kasih. Maaf karena aku belum bisa membahagiakanmu. Semoga kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari aku, ungkap Fahri. Pria itu tidak sanggup melihat wajah mantan istrinya itu. Iya mas, semoga mas juga. Tapi bagaimana dengan Maya, mas? Tanya Desti. Fahri mengembuskan nafasnya. Aku juga tidak tahu. Sudah hampir seminggu tidak ada kabar dari dia. Tapi mas yakin jika anak yang Maya kandung itu anak kamu? Tanya Desti. Jujur ia merasa penasaran dengan kehamilan Maya. Fahri menggelengkan kepalanya. Selama kami berhubungan, aku selalu memakai pengaman. Jadi aku ragu saat Maya bilang dia hamil anak aku. Tapi kalau nanti Maya maksa kamu nikahi, gimana? Tanya Desti. Tapi kalau memang itu bukan anak kamu, mas punya hak dong untuk nolak, sambungnya. Fahri mengangguk. Iya, tapi Maya orangnya nekat. Kalau nggak dituruti, dia bisa mengancam diri. Maya memang seperti itu. Desti menghela nafas. Oh iya, kamu pernah bilang kalau kamu hamil. Apa itu benar atau... Hehehe. Maaf, saat itu aku terpaksa bohong. Maaf ya mas. Desti memotong ucapan Fahri. Sementara pria itu hanya tersenyum sembari menggelengkan kepalanya heran. Ya sudah, aku pergi sekarang ya, ucap Fahri seraya bangkit dari duduknya. Sontak Desti pun ikut bangkit. Iya mas, hati-hati di jalan, sahut Desti. Entah kenapa matanya mendadak berkaca-kaca. Sekuat tenaga agar kristal itu tidak meleleh dan jatuh. Semoga kamu bahagia. Semoga keputusan ini yang terbaik untuk kita. Jangan pernah membenciku meski aku pernah menyakitimu. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu, ungkap Fahri. Ingin rasanya ia memeluk Desti untuk yang terakhir kalinya. Iya mas, aku juga minta maaf karena... Desti menggantung ucapannya. Lidahnya mendadak keluh. Ya sudah, aku pergi sekarang ya. Fahri beranjak mengambil koper miliknya dan berjalan keluar dari rumah tersebut. Mas, tunggu. Desti berjalan menghampiri mantan suaminya. Mas bawa mobil yang satunya, mobil yang pertama kali kita beli.
Mas juga berhak atas mobil itu. Desti menyerahkan kunci mobil tersebut kepada mantan suaminya. Tidak perlu, aku bisa. Jangan nolak, Mas. Aku akan merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, Mas berhak atas mobil itu. Desti memotong ucapan Fahri. Alhasil pria itu menerima kunci mobil tersebut. Ya sudah, terima kasih ya, ucap Fahri. Sama-sama, Mas. Desti mengangguk. Setelah itu, Fahri bergegas menuju garasi untuk mengambil mobil yang Desti maksud. Desti masih berdiri di teras rumahnya. Ia masih memandangi mobil yang Fahri naiki, yang kini mulai menjauh. Setelah tak terlihat lagi dari pandangan matanya, Desti memilih untuk masuk ke dalam. Hari telah berganti. Tak terasa sudah seminggu Fahri pergi dari kehidupan Desti. Dan sekarang ia harus menjalani kehidupannya sendiri tanpa kehadiran pria yang pernah mengisi ruang hatinya. Dan sekarang ia harus menerima kenyataan jika mereka kini sudah berpisah. Namun meski begitu, komunikasi tetap berjalan baik. Rumah ini rasanya sepi banget, ujar Desti seraya menyiapkan sarapan pagi. Aku tidak boleh lemah, aku harus tetap tegar, ujarnya lagi. Setelah itu ia memutuskan untuk menyantap sarapan paginya. Baru saja mengambil piring, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Desti terdiam sejenak. Siapa gerangan pagi-pagi bertamu ke rumahnya? Takut orang penting, Desti bergegas bangkit dari duduknya dan beranjak dari ruang makan. Siapa sih pagi-pagi udah bertamu? Gumam Desti. Apa mungkin pembantu yang aku pesan kemarin? Desti memang sudah memesan pembantu yang akan bekerja di rumahnya, karena tidak mungkin ia mengurus sendiri rumah segede itu. Sedangkan Desti juga sibuk di kantor. Setibanya di ruang tamu, Desti langsung membuka pintu rumahnya. Setelah pintu terbuka, Desti terkejut melihat tamu yang datang ke rumahnya. Desti masih menatap seorang perempuan yang berdiri di hadapannya. Perempuan yang sangat ia kenal. Bahkan mereka pernah menjadi sahabat yang sangat dekat. Namun tidak selamanya sahabat bisa menjadi tempat curhat kita. Karena terlalu banyak sahabat yang tega menusuk kita dari belakang. Mau apa kau kesini? Tanya Desti. Aku mau nyari Mas Fahri. Di mana dia? Jawab Maya. Iya, orang yang datang ke rumah Desti adalah Maya. Mas Fahri sudah pergi. Dia sudah tidak tinggal di sini lagi karena kami sudah resmi bercerai. Jelas Desti. Sontak Maya terkejut mendengar hal itu, dan mungkin dalam hatinya perempuan itu merasa bahagia. Apa ucapanmu bisa aku percaya? Tanya Maya. Sementara Desti hanya mengangguk. Sekarang Mas Fahri tinggal di mana? Tanya Maya. Aku nggak tahu, karena rumah dia yang ada di Jakarta sudah lama dijual. Jawab Desti. Ia memang tidak tahu di mana mantan suaminya itu tinggal. Kamu punya nomor teleponnya? Tanya Maya. Enggak, Desti menggeleng. Sejujurnya Desti masih menyimpan nomor mantan suaminya itu. Namun ia sengaja tidak memberitahu Maya lantaran permintaan Fahri. Maya mendengkus. Kamu yakin tidak menyimpannya? Iya, Desti mengangguk. Tanpa berkata, Maya beranjak pergi dari rumah Desti. Setelah Maya pergi, Desti memutuskan untuk masuk ke dalam. Sebelum pembantu yang Desti pesan datang, ia akan melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Hari ini, Desti akan menghabiskan waktunya untuk mengemas rumah. Di lain sisi,
Saat ini Fahri tengah bekerja di sebuah resto yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Fahri telah memulai hidup barunya, meski terasa sangat berat melalui hari-hari tanpa Desti, wanita yang mampu membuat jantungnya berdebar hebat saat bersamanya. Des, semoga kamu bahagia. Semoga kamu cepat mendapatkan pengganti yang lebih baik dariku, ucap Fahri seraya menatap kosong ke depan. Woi, ngelamun aja, nanti kesambet, ucap seorang wanita yang sama-sama bekerja sebagai pelayan di resto tersebut. Enggak lah, Fahri menoleh sekilas lalu kembali menatap ke depan. Lagi mikirin apa sih? Kelihatannya serius banget, tanya Sofia, teman kerja Fahri. Mikirin masa lalu, jawab Fahri sekenanya. What? Untuk apa mikirin masa lalu sih? Masa lalu itu cukup dikenang saja. Tidak perlu kita pikirkan terus, tutur Sofia. Hal itu membuat Fahri tersenyum. Fahri menyunggingkan senyumnya. Tapi masa laluku tidak bisa aku lupakan begitu saja. Terlalu banyak kenangan bersamanya. Mungkin ini yang terbaik untuk kami. Berpisah, meski perpisahan ini sangat menyakitkan. Sofia terdiam sejenak. Aku nggak tahu apa masa lalumu itu. Tapi apapun yang terjadi sekarang di antara kalian, aku yakin semuanya itu akan ada hikmahnya. Iya, terima kasih ya. Fahri tersenyum ke arah Sofia. Iya, sama-sama. Ya udah, kita lanjut kerja lagi yuk. Nanti bos lihat malah marah, sahut Sofia. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya. 3 hari bekerja di resto tersebut, Fahri sudah bisa mendapatkan teman yang selalu asik untuk diajak mengobrol. Fahri sudah berjanji, ia akan merubah sikapnya. Kesalahan yang dulu cukup membuatnya untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup Desti yang menjadi korban keegoisannya. Bersambung.